Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi terkait tentang kriteria guru yang akan sertifikasi melalui jalur PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, sobat-sobatnya, untuk peraturan yang mengatur terkait tentang PPG dalam jabatan, di sini masih mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 38 tahun 2020 ya, tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, di sini dikarenakan belum ada peraturan terbaru yang menyangkut hal PPG dalam jabatan untuk mendapatkan sertifikasi guru, maka di sini kita akan sajikan gambaran, yaitu berdasarkan pada Permendikbud yang sudah ada sampai dengan saat ini. Nah, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk jalur mendapatkan sertifikat pendidik atau Serdik itu melalui dua jalur ya. Yang pertama yaitu PPG dalam jabatan, dan juga yang kedua ini adalah PPG mandiri atau PPG prajabatan. Nah, pada video ini kita akan fokus membahas terkait tentang kriteria guru, baik itu guru honorer maupun juga guru ASN, untuk yang bisa masuk sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Ayo kita cek, siapa tahu nanti teman-teman ini masuk dalam kriteria ini, jadi nanti bisa bersiap-siap ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita berbicara terkait tentang kriteria, tentunya kita harus menelusuri ya terkait tentang kriteria itu, sama halnya dengan sebuah persyaratan. Nah, sobat-sobatnya, menurut Permendikbud nomor 38 tahun 2020, nah di sini yang termasuk dalam calon mahasiswa PPG dalam jabatan ini adalah harus memenuhi setidaknya persyaratan-persyaratan ini, teman-teman. Nah, nanti kita bisa sesuaikan dengan diri kita, apakah kita itu memenuhi dari segala persyaratan ini. Kalau misalkan iya, maka kita siap-siap untuk nanti diundang menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, sobat-sobatnya, yang pertama adalah kita itu harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4, teman-teman. Nah, dikarenakan sesuai dengan amanah undang-undang bahwa untuk yang bisa menjabat atau menduduki jabatan sebagai seorang guru itu adalah minimalnya ijazahnya itu adalah S1 atau D4. Jadi untuk menjaring supaya nanti teman-teman itu terpanggil ya dalam pretest PPG 2022, ini teman-teman kalau misalkan sudah punya kualifikasi akademik S1 atau D4, maka ini segera saja di-upload di Dapodik ya. Jangan lupa di riwayatnya itu riwayat pendidikan juga disesuaikan bahwa kita ini sudah memiliki ijazah S1 atau D4 yang nanti akan tersinkron dengan akun SIM PKB kita, teman-teman. Jadi persyaratan mutlak untuk kita bisa menjadi peserta PPG dalam jabatan itu adalah kita memiliki ijazah S1 atau D4. Kemudian untuk yang kedua, guru dalam jabatan yang diangkat sampai bulan Desember tahun 2015. Tentunya kita bertanya-tanya ya, mengapa di sini kok masih guru dalam jabatan? Persyaratan yang kedua, guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Padahal sekarang ini kan kita sudah masuk hampir tahun 2022 ya. Dan ini nanti teman-teman penyesuaian ya, nanti akan ada penyesuaian terkait tentang persyaratan untuk masa mengabdi. Nah, kenyataannya saja ini teman-teman, kemarin PPG dalam jabatan tahun 2021 itu sebenarnya persyaratannya itu mengacu pada Permendikbud nomor 38 tahun 2020 ini juga, yang mana mensyaratkan yaitu guru dalam jabatan diangkat sampai dengan bulan ini. Nah, namun kenyataannya dari kemarin itu teman-teman itu banyak sekali ya yang CPNS itu juga sudah bisa ikut PPG dalam jabatan. Jadi asalkan kita punya SIM PKB dan juga kita itu terpanggil ya, maka kita berpotensi untuk bisa mengikutinya. Selanjutnya untuk persyaratan yang ketiga, teman-teman, yaitu guru dalam jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di sini kalau misalkan kita melihat pada bagian poin C ya. Nah, pada bagian poin C ini
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kemudian diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan juga oleh masyarakat. Jadi dimaksud dengan pemerintah pusat ini adalah teman-teman yang sebagai tenaga guru dari pusat, teman-teman. Itu. Kemudian untuk honor daerah ini masuknya pada bagian ini. Nah, di sini sebagai contohnya, ini adalah untuk guru-guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi ya. Di bawah naungan provinsi, itulah dari teman-teman guru honorer dari SMA atau SMK yang negeri ini bisa mengikuti PPG dalam jabatan, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pemerintah pusat ini adalah PNS ya. PNS yang mana dia itu statusnya sebagai ASN di lingkup pemerintah pusat, yang baik itu ditempatkan di pusat maupun juga ditempatkan di daerah. Nah, ini untuk pemerintah daerah ini bisa saja PNS yang ditempatkan di instansi kabupaten atau kota atau provinsi, seperti itu, teman-teman. Termasuk juga guru honorer ya. Kalau guru honorer di sini kita setahu kita yang sudah bisa ikut PPG dalam jabatan yang sudah memiliki SK dari kepala daerah ya. Kalau di SMK atau SMA itu kan saat ini mendapatkan SK dari gubernur, teman-teman. Kalau misalkan di lingkup SD ataupun SMP ini adalah untuk guru honorer itu kayaknya seperti sekarang ini di daerah kami dari kepala sekolah, teman-teman. Nah, kalau misalkan SK kita masih sebatas dari SK kepala sekolah ini belum bisa. Nah, ini, teman-teman. Kemudian kalau misalkan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ini adalah artinya teman-teman guru yang mengajar di sekolah swasta ya, atau di bawah naungan yayasan. Tentunya untuk bisa terjaring PPG dalam jabatan tahun 2022, bagi teman-teman yang guru sekolah swasta ini sangat mudah, teman-teman, dikarenakan hanya memiliki SK dari yayasan saja, ini teman-teman sudah bisa ya untuk mendaftar. Sedangkan untuk yang di bawah naungan instansi kabupaten atau kota itu yang bisa, yang mendapatkan yang memiliki SK dari pejabat pembina kepegawaian itu adalah untuk saat ini baru ada, yaitu PNS dan juga P3K, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti masuk dalam P3K, ini nanti berpotensi, berpeluang besar untuk bisa ikut PPG ya di tahun 2022 nanti. Nah, itu, teman-teman, terkait dengan poin C persyaratannya. Kemudian untuk poin D, yaitu terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman. Yang mana di sini kita kalau sudah terdaftar di Dapodik, maka kita akan bisa mendaftar ya, yaitu dengan cara kita mengisi riwayat pendidikan kita, yaitu yang sudah S1 D4 dan juga mengupload yaitu berkas ijazah kualifikasi akademik yaitu S1 atau D4. Nah, ini ya. Dengan kita terdaftar pada Dapodik, nanti kita bisa mengaktifkan yaitu aktivasi SIM PKB, teman-teman. Kalau teman-teman sudah masuk dalam Dapodik tapi belum mengaktifkan SIM PKB, silakan segera diaktifkan saja nanti untuk menjaring, teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu cara mengaktifasi SIM PKB, silahkan simak video saya sebelumnya. Sudah banyak sekali tutorial terkait tentang cara registrasi atau mendaftar akun SIM PKB. Yang berikutnya, teman-teman, yaitu poin E, yaitu memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan, yaitu NUPTK. Nah, ini selama ini untuk mendapatkan NUPTK itu sangat sulit ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang berada di bawah naungan sekolah swasta, di bawah yayasan, itu sangat mudah, teman-teman. Namun untuk yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, ini sesuai dengan pengalaman di daerah kami, ini sulit ya, karena harus memiliki SK dari PPK. Namun kemarin saya dapat bocoran, yaitu Dinas Pendidikan itu sudah menyiapkan skema formula, yaitu untuk mengupayakan guru honorer yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan untuk yang SD maupun yang SMP ini akan diperjuangkan ya untuk mendapatkan NUPTK. Selanjutnya yaitu untuk poin F, teman-teman, yaitu telah melengkapi dokumen persyaratan. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya setidaknya persyaratan untuk teman-teman ini nanti bisa sertifikasi di tahun depan nanti, teman-teman. Terkait tentang dokumennya apa, nanti kita akan lanjut pembahasannya, teman-teman. Selanjutnya untuk tahap penerimaan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 nanti ya. Kalau ini kan masih 2021 ya. Ini dimulai dari pendaftaran. Ini sama, teman-teman, yaitu dimulai dari pendaftaran, kemudian seleksi penerimaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan dan pengumuman peserta. Kemudian untuk pendaftaran
Ini adalah yang pertama, calon mahasiswa ini melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIM PKB ya, SIM PKB, dan juga yang kedua mengunggah dokumen administrasi meliputi ijazah akademik ya, tentunya adalah S1 teman-teman, S1 atau D4, dan juga surat keputusan atau SK pengangkatan guru dalam jabatan. Nah itu. Kemudian nanti akan muncul tampilan yang seperti ini teman-teman, yaitu program PPG dalam jabatan pendaftaran calon peserta seleksi kemampuan akademik tahun 2019. Ini adalah contoh yang tahun kemarin. Ini telah dibuka. Nah, kita klik tombol di samping untuk melihat infonya lebih detail, dan nanti kalau misalkan kita klik, nanti akan dilanjutkan untuk menu mendaftar teman-teman. Kemudian terkait tentang seleksi penerimaan ya, seleksi penerimaan mahasiswa PPG dalam jabatan. Ini meliputi ada 3 bagian. Yang pertama seleksi administrasi. Seleksi administrasi itulah disesuaikan antara kualifikasi akademik, apakah sudah S1 atau belum, dan juga sudah ada berkas yang kita upload atau belum. Ini adalah tahap 1. Kemudian kalau misalkan kita sudah lolos di tahap yang pertama ini, maka kita akan masuk pada seleksi kemampuan akademik atau pretest PPG lah gitu ya. Kemudian berikutnya seleksi administrasi di tahap 2. Nah, seleksi administrasi tahap 1 itu adalah Dirjen melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi. Dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen administrasi, maka di sini Dirjen ini dibantu oleh tim verifikasi dan validasi dari LPMP, dan berdasarkan dari verifikasi dan validasi tersebut, Dirjen menetapkan calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi tahap 1 untuk mengikuti seleksi kompetensi akademik. Nah, di sini pada bagian C inilah dari hasil verbal akan ditentukan siapa yang berhak diundang pretest dan siapa yang tidak diundang untuk pretest. Selanjutnya pada akun SIM PKB, setelah kita mengikuti pretest PPG atau seleksi akademik, jika kita belum lulus akan ada tampilan Anda dinyatakan tidak lulus tes akademik calon peserta PPG Daljab. Nah, ini teman-teman kalau misalkan seperti ini kita tidak lulus ya seleksi administrasi, seleksi pretestnya teman-teman, yaitu seleksi akademik. Kemudian kalau misalkan kita lulus ya, kita lulus pretest atau seleksi akademik, maka akan ada tulisan Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, setelah ini teman-teman bisa untuk masuk pada tahap yaitu seleksi yang berikutnya ya, yaitu melengkapi administrasi dan juga pendaftaran berikutnya. Nah, di sini untuk jalurnya, alurnya ya, ini adalah proses kepesertaan yaitu PPG dalam jabatan. Anda seleksi akademik, kemudian ini sudah lulus. Kemudian seleksi administrasi. Nah, di sini sudah lulus. Kemudian konfirmasi kesediaan di perguruan tinggi, ditempatkan di LPTK mana. Kalau kita bersedia, maka kita bisa lanjut. Dan akhirnya kita bisa ditetapkan sebagai peserta ya. Kemudian kita setelah itu lapor diri. Setelah kita lapor diri, maka kita akan mendapatkan tampilan LMS untuk mengakses kelas kita, teman-teman. Nah, nanti disinilah kita untuk mengikuti PPG dalam jabatan, kita bisa masuk ke Diklatku. Kemudian di sini tahapan-tahapan untuk kita mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, ini teman-teman, yaitu mulai dari analisis materi ajar bidang studi, kemudian perancangan pembelajaran, kemudian praktik pembelajaran. Nah, PPL ini perkiraan total waktu kemarin sekitar 3 bulan lebih teman-teman, 3 bulan. Kalau misalkan sudah semua, maka untuk ujian akhirnya itu nanti kita melakukan pendaftaran yaitu melalui ukmppg.kemdikbud.go.id. Ini adalah suatu hal yang sangat menentukan sekali untuk teman-teman setelah PPG dalam jabatan. Ini untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini mengikuti uji UKM PPG ya, terdiri dari uji kinerja atau UKIN dan juga dari UP, uji pengetahuan. Kalau misalkan kita lulus, maka kita bisa cek kelulusan. Kemudian kita kalau lulus berhak mendapatkan sertifikat pendidik. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat ya. Saya doakan semoga teman-teman bisa lolos sertifikasi segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.